Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjutin review Mouse episode 11. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya, buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu, kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai saat seorang anak laki-laki yang berusaha menangkap belalang di padang ilalang. Dia melihat Jae-hoon yang membunuh kelinci. Tapi, bukannya takut, malah justru mencari tanaman obat untuk mengobati tangan Jae-hoon yang terluka. Jae-hoon yang melihatnya memutuskan ingin menjadi seperti anak laki-laki itu. Siapa ya anak laki-laki itu? Kembali ke akhir episode 10, Jung Barem pulang ke rumahnya dan berusaha meyakinkan kalau dirinya membunuh Hyung-chul adalah suatu pembelaan diri. Tapi sosok Sung Yo-han terus mendesaknya untuk mengakui kalau dia menikmati membunuh Hyung-chul. Jung Barem datang ke kantor polisi. Dia melihat Go-muchi dan polisi lainnya membahas mayat yang diduga Kim Yong-hae dan Hae-won. Dia berkata kalau dia yang telah membunuh Hyung-chul. Jung Barem membawa mereka semua ke lokasi pembunuhan, tapi tidak mendapat apapun. Benarkah Jung Barem hanya berhalusinasi, atau ada orang lain yang menghilangkan bukti di lokasi itu? Tapi, Go-muchi malah mendapat kabar kalau Hyung-chul kabur ke luar negeri lewat laut. Jung Barem jadi bingung, apa dirinya yang membunuh Hyung-chul hanya halusinasi semata? Saat Jung Barem ingin memberi makan kucingnya, dia teringat akan burung yang dia bunuh di rumah sakit. Seakan ingin memastikan apa dia berhalusinasi atau tidak, dia mendatangi rumah sakit itu dan bertanya ke dokter perihal burung itu. Dokter itu berkata kalau burung itu telah dikubur oleh anak-anak yang melihatnya. Jung Barem menyadari kalau emang benar dia yang membunuhnya. Seperti ingin memastikan lagi apa dia yang membunuh Hyung-chul, dia pun pergi ke lokasi itu dan berusaha mengingatnya dan menemukan bekas bakaran. Dia menyadari kalau itu bukan halusinasi. Tapi, tanpa dia sadari ada seseorang yang terus memperhatikan dia. Flashback di hari kejadian itu, ada seorang pria yang melihat dia berlari keluar. Ternyata pria ini yang menghilangkan jejak kematian Hyung-chul. Tapi pria itu melapor ke siapa ya? Soal Jung Barem yang mulai curiga. Makin bikin penasaran. Di bus, saat Jung Barem turun, ada seorang pria menabraknya hingga terjatuh. Aku curiga jangan-jangan pria itu ada maksud. Saat ingin menyerahkan diri, ada seseorang menelponnya dan memintanya menemuinya bila ingin tahu kebenaran kematian Hyung-chul. Tiba di lokasi, Jung Barem malah dibius. Begitu sadarkan diri, dia malah mendapati pria yang menabraknya itu ternyata Danili. Lah, jadi jasad siapa yang dibuang Sung Yo-han ke danau? Terus gimana Danili bisa selamat dari komedi putar itu? Makin misterius. Jung Barem bertanya, bukankah Danili sudah dibunuh? Danili malah bertanya, apa Jung Barem tidak penasaran kemana jasad Hyung-chul menghilang? Jung Barem berkata kalau Hyung-chul telah melarikan diri. Tapi Danili memberikan asumsinya yang membuat Jung Barem berpikir ulang. Danili berkata kalau sekarang otak Sung Yo-han mulai menguasai diri Jung Barem. Jung Barem pun merasakannya dan merasa bingung. Di tengah kebimbangan, Danili mengajukan permintaan ke Jung Barem untuk membawa DNA mereka untuk memastikan apakah mereka si predator. Jung Barem menolak, yang berarti dia harus membunuh kalau ingin mendapatkan DNA mereka. Danili terus meyakinkan Jung Barem kalau waktunya tidak banyak lagi, sebelum orang yang dia sayangi terluka. Di acara TV, Choi Hong-ju ingin menyelidiki kasus pelecehan seksual anak di bawah umur. Dari detektif scene, Hong-ju tahu kalau ada korban pelecehan yang sampai sekarang dijaga oleh Go-muchi, yaitu Oh Bong-yi. Jung Barem mengantar pulang Oh Bong-yi yang mabuk. Di situ, dia merasakan dorongan kuat untuk mencekik Oh Bong-yi. Jung Barem tersadar dan langsung pergi dari sana. Oh Bong-yi yang tersadar melihat HP Jung Barem tertinggal, segera mengejarnya.
Tapi naas malah bertemu Kang Doksu di lampu merah dan mengatakan sesuatu hingga Oh Bong-yi ketakutan. Choi Hong-ju yang melihatnya langsung keluar dari mobil. Jung Barem yang melihat kejadian itu teringat ucapan nenek Oh Bong-yi dan juga ucapan Danili. Hong-ju bertanya apa yang dikatakan Kang Doksu kepadanya, tapi dia tidak mau mengatakannya. Di ruang pengelolaan bukti, Jung Barem melihat sapu tangan yang ada ludah Kang Doksu dan berniat ingin memberikannya ke Danili. Tapi Jung Barem juga mengumpulkan barang-barang pribadi anggota polisi lainnya, seolah ingin menguji Danili. Hongju memberitahu Gomuchi kalau Oh Bong-yi bertemu Kang Doksu di jalan dan memperlihatkan CCTV dashboardnya. Gomuchi yang melihatnya menjadi marah. Danili memberitahu Jung Barem kalau dia harus menghentikan pemilik yang ada ludah Kang Doksu, karena psikopat ini akan melakukan kejahatan yang sama, bahkan bisa lebih kejam. Jung Barem melihat catatan kriminal Kang Doksu dan terlihat Oh Bong-yi kecil yang dirawat di rumah sakit menceritakan kejadian yang telah dialami. Jung Barem juga membaca berkas kasus Oh Bong-yi. Dia merasakan kesedihan dan membayangkan peristiwa pada waktu itu. Gomuchi yang melihat uang pemberian Oh Bong-yi kecil teringat akan janjinya, dan dia pun mengambil pistol dan memutuskan sesuatu. Gomuchi datang ke rumah Kang Doksu dan menanyakan apa yang dikatakannya ke Oh Bong-yi. Gomuchi yang mendengarnya marah dan menodongkan pistolnya. Belum sempat menembak, ibu Kang Doksu datang dan Gomuchi pun dipenjara. Kang Doksu ini pintar banget memutarbalikkan fakta ke polisi, bikin emosi. Jung Barem datang ke toko material dan membeli beberapa barang dan juga sebuah mobil. Dia juga berolahraga di tengah malam. Tepat jam 12 malam, Jung Barem ke rumah Kang Doksu. Belum sempat beraksi malah melihat Kang Doksu tergeletak di lantai dan di sampingnya ada sebuah surat. Siapa ya yang mencuri start duluan? Jung Barem yang membaca surat itu menjadi ragu kalau Kang Doksu itu psikopat. Detektif Shin datang ke rumah Oh Bong-yi untuk memberikan barang titipan Gomuchi. Di berita, ada perkiraan cuaca yang mengatakan kalau hari ini akan turun hujan. Seketika, Oh Bong-yi teringat omongan Kang Doksu. Gomuchi yang mendengar akan turun hujan pun meminta agar dibebaskan. Jung Barem yang tiba di rumahnya melihat si kucing sudah melahirkan dan menelpon anak bibinya memberitahu kalau dia akan menjemputnya. Aneh banget, kenapa bibinya mesti bohong alamat rumahnya. Ibu Kang Doksu datang ke kantor polisi meminta detektif Shin untuk membebaskan Gomuchi dan juga memberikan surat pernyataannya. Tapi karena buru-buru, detektif Shin menitipkan ke detektif Lee surat itu dan dia pun membaca surat itu. Sepertinya dia juga seorang psikopat dan terlihat sampai malam Gomuchi masih belum juga dibebaskan. Jung Barem membawa anak bibinya ke rumahnya. Kang Doksu mengintai Oh Bong-yi di jalan. Oh Bong-yi pun bersiap akan kedatangan Kang Doksu. Tapi saat Oh Bong-yi melihat TV, di berita menyiarkan Kang Doksu yang kabur dan memotong monitor pergelangan kakinya. Oh Bong-yi yang berbelanja diberitahu bibi penjaga kalau Yuna telah kembali. Oh Bong-yi terkejut mendengarnya, dan lebih terkejut lagi saat mendengar pernyataan detektif Shin di TV kalau pedofil selalu dipenuhi anak-anak di pikirannya. Oh Bong-yi segera teringat akan Yuna. Jung Barem yang sedang memperbaiki saluran wastafel cuci piring sangat jengkel dengan anak bibinya yang terus mengajak main petak umpet. Gomuchi meminta bantuan rekannya untuk membebaskannya. Saat berlari keluar, detektif Lee sengaja keluar dan melihat Gomuchi lari. Oh Bong-yi datang ke rumah Yuna, tapi tidak mendapati Yuna di sana. Ternyata Yuna udah diculik Kang Doksu. Sepertinya Kang Doksu pakai Yuna supaya Oh Bong-yi datang. Gomuchi yang khawatir bergegas ke rumah Oh Bong-yi. Di saat yang sama, Hongju melihat mobil Gomuchi melintas.
Jung Barem mengikuti permainan petak umpet anak bibinya. Serem banget mukanya si Barem. Gomuchi mengalami kecelakaan. Saat keluar dari mobil, ada seseorang yang memukulnya hingga pingsan. Apa mungkin itu Detektif Lee? Oh Bong Yi yang tiba di tempat Yuna disekap, berusaha menghentikan dan melawan Kang Doksu. Akhirnya, Jung Barem menemukan anak bibinya, dan terlihatlah dia memukul beberapa kali. Apa anak bibinya yang dibunuhnya? Oh Bong Yi yang sudah tidak berdaya meminta seorang pria untuk menyelamatkan Yuna. Tapi kenapa malah Jung Barem yang ada di situ? Kang Doksu kemana? Terlihat pria yang memukul seseorang berkali-kali dan terdengar narasi Danili yang meminta Jung Barem menuruti perkataannya. Bila tidak, orang yang disayangi akan jadi korbannya. Dan terlihat seorang pria menyeret seseorang dengan rantai besi. Darah pun terlihat menggenang di jalan yang dilewatinya. Apa mungkin itu Jung Barem? Dan yang diseretnya itu Oh Bong Yi. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 12.